Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya mahasiswa Prodi Kimia atas nama Laurenciana Pakenoni NPM 52190077 semester 7C Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor Keva Manado. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Kimia Organologam saya dengan judul Jurnal rujukan saya pemurnian minyak nyamplung dan aplikasinya sebagai bahan bakar nabati. Masuk pada materinya, bahan bakar nabati atau BBN merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari tanaman antara lain berupa biokerosin, bioetanol, biodiesel, biogas, dan pure plant oil atau PPO atau biofuel. Menurut Prihandana dan Hendroko 2008, biofuel adalah minyak nabati yang telah melalui proses pemurnian seperti proses degumin dan netralisasi. Proses pembuatan biofuel dibuat melalui tahapan ekstraksi minyak yang dilanjutkan dengan pemurnian. Selain sawit dan kelapa, masih ada 30 spesies tanaman yang dapat dijadikan bahan baku BBN, diantaranya jarak, nyamplung, kapuk, kepoh, kemiri, kacang tanah, bintaro, dan karet. Tanaman nyamplung merupakan salah satu bahan baku alternatif BBN yang mempunyai potensi yang sangat besar. Kelebihan tanam nyamplung sebagai bahan baku BBN adalah kandungan minyak bijinya yang sangat tinggi dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetensi dengan pangan. Penggunaan minyak nyamplung sebagai BBN dapat dalam bentuk biodiesel, namun penggunaan biodiesel dari minyak nyamplung masih belum dapat diterapkan secara operasional karena harganya yang masih lebih tinggi dari harga BBM. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemurnian minyak nyamplung dan aplikasinya sebagai bahan bakar nabati. Adapun tujuan khusus adalah untuk mempelajari pengaruh dosis larutan asam fosfat 20% dan konsentrasi NaOH terhadap ios minyak dan kualitas minyak nyamplung murni yang dihasilkan. Masuk pada metode penelitian alat dan bahan yang digunakan, yaitu bahan minyak nyamplung. Proses ekstraksi minyak dilakukan melalui tahapan-tahapan pengupasan buah, pengkukusan biji kurang lebih 24 jam, pengeringan 48 jam, pengepresan minyak. Alat yang digunakan adalah labu pemisah, pengaduk magnetik, hot plate, stirrer, termometer, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Metode yang digunakan yaitu pemurnian minyak nyamplung. Yang dilakukan pada penelitian ini adalah kombinasi degumin dan netralisasi. Faktor yang dikaji adalah pengaruh dosis larutan asam fosfat 20% atau 0,2 dan 0,3% pada degumin dan konsentrasi NaOH 14,16 dan 18 BE pada netralisasi terhadap loss dan kualitas minyak nyamplung murni yang dihasilkan. Degumin dilakukan dengan menambahkan larutan asam fosfat 20% sebanyak 0,2 sampai 0,3% ke dalam minyak nyamplung yang telah dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Campuran minyak dan larutan asam fosfat terus dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian diaduk selama 25 menit. Masuk pada pembahasan pada tabel pertama, karakteristik minyak nyamplung kasar. Dari hasil 5 coring, kinerja motor pada mesin diesel, viskositas bahan bakar nabati harus cukup rendah. Bila viskositas terlalu tinggi, maka injektor tidak mampu memecah bahan-bahan bakar menjadi lebih kecil agar penguapan dan pembakaran berjalan lancar. Dari hasil scoring terhadap seluruh parameter analisis, perlakuan terbaik untuk pemurnian minyak nyamplung yaitu penambahan larutan asam fosfat 20% dan penggunaan konsentrasi NaOH 18% BE. Perlakuan tersebut menghasilkan ios minyak yang cukup rendah dan minyak nyamplung dengan bilangan asam, bilangan piroksida, kadar abu, dan viskositas yang cukup rendah. Masuk pada tabel kedua, bilangan penyabunan berkolerasi dengan berat molekul BM dari senyawa-senyawa penyusun minyak. Minyak yang mengandung senyawa-senyawa berantai pendek BM rendah seperti asam lemak bebas akan memiliki bilangan penyabunan tinggi. Demikian pula sebaliknya, minyak yang mengandung senyawa-senyawa berantai panjang atau BM tinggi seperti gliserida akan memiliki bilangan penyabunan lebih rendah. Semakin rendah bilangan penyabunan menunjukkan bahwa kandungan senyawa rantai pendek dalam minyak semakin kecil dan kadar asam lemak bebas dalam minyak pun semakin rendah pula. Yang berikutnya pada tabel 3, perbandingan karakteristik solar dan minyak nyamplung. Penggunaan untuk bahan bakar nabati dengan persyaratan kadar asam lemak bebas maksimal 0,4% dan kadar abu maksimal 0,1%. Minyak nyamplung tersebut harus dimurnikan terlebih dahulu agar dapat memenuhi standar mutu bahan bakar nabati.
Tujuan utama pemurnian minyak nabati adalah untuk menghilangkan rasa dan bau yang tidak enak, warna yang tidak menarik, dan memperpanjang masa simpan minyak. Pada umumnya, minyak nabati dimurnikan melalui proses deguming, netralisasi, dekolorisasi, dan deodorisasi, tergantung dari jenis minyak nabati dan penggunaan selanjutnya. Khususnya untuk bahan bakar nabati, minyak nyamplung hanya perlu dimurnikan melalui proses deguming dan netralisasi. Kombinasi proses deguming dan netralisasi ini menghasilkan minyak lampung yang digunakan. Yang berikut masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi terbaik untuk proses pemurnian minyak nyamplung diperoleh pada deguming dengan penambahan larutan asam fosfat 20% sebesar 0,2% dan netralisasi dengan larutan NaOH pada konsentrasi 18 BE. Perlakuan ini menghasilkan loss minyak yang cukup rendah dan kualitas minyak nyamplung yang baik dengan bilangan asam, bilangan peroksida, kadar abu, dan viskositas yang cukup rendah. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.